Hai teman-teman, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lobby dan Negosiasi Bisnis. Saya Jalfran Hasilat Fauzi dan ada teman saya Destri Dwi Ramadanti Mananu dan Tesalonika Naisila Palending. Dan untuk materi pertama, pengertian lobby dan negosiasi akan dibacakan oleh Destri. Pengertian lobby dan negosiasi. Pertama, pengertian lobby. Istilah lobbying atau kemudian menjadi lobby dalam bahasa Indonesia sering dikaitkan dengan kegiatan politik dan bisnis. Perkembangan dewasa ini, lobby-melobi tampaknya tidak terbatas pada kegiatan tersebut, namun mulai dirasakan oleh manajer organisasi untuk menunjang kegiatan manajerial, baik sebagai lembaga birokrat maupun sebagai lembaga usaha khususnya pemberi pelayanan. Pelaksanaan lobby menggunakan pendekatan komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Aktivitas komunikasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi profit atau non-profit maupun lembaga pemerintah. Selanjutnya, pengertian negosiasi. Dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, negosiasi memiliki dua arti, yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Secara ringkas, dapat dirumuskan bahwa negosiasi adalah suatu proses perundingan antara para pihak yang berselisih atau berbeda pendapat tentang sesuatu permasalahan. Selanjutnya, kemampuan dasar lobby dan negosiasi. Secara teknis, pada dasarnya ada 6 kemampuan dasar yang perlu dimiliki supaya sukses melakukan lobby, negosiasi, dan dengar pendapat, antara lain. Pertama, kemampuan membaca teks dan konteks. Kedua, kemampuan menulis. Ketiga, kemampuan berbahasa, termasuk di dalamnya kemampuan berargumen dan mengartikulasikan pendapat dengan baik. Keempat, kemampuan mempresentasikan pendapat dan gagasan. Kelima, kemampuan mendengarkan. Dan yang terakhir, kemampuan berkomunikasi, gestur, bahasa tubuh, berpakaian, diksi. Karakteristik lobbying. Yang pertama, bersifat tidak resmi atau informal, dapat dilakukan di luar forum atau perundingan yang secara resmi telah disepakati. Yang kedua, beragam bentuk dapat berupa obrolan yang dimulai dengan tegur sapa atau dengan surat. Yang ketiga, waktu dan tempat dapat kapan dan di mana saja sebatas dalam kondisi wajar atau suasana yang memungkinkan. Waktu yang dipilih atau dipergunakan dapat mendukung dan menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga orang dapat bersikap rileks. Yang keempat, pelaku atau aktor. Pihak yang melakukan lobbying dapat beragam dan siapa saja, yakni pihak yang berkepentingan, seperti pihak eksekutif atau pemerintahan, pihak legislatif, kalangan bisnis, aktivis LSM, tokoh masyarakat atau ormas, dan pihak lain yang terkait pada objek lobby. 5. Bila dibutuhkan dapat melibatkan pihak ketiga untuk perantara. 6. Arah pendekatan dapat bersifat satu arah, pihak yang melobi harus aktif dan mendekati pihak yang dilobi. Pelobi diharapkan tidak bersikap pasif atau menunggu pihak lain sehingga terkesan kurang perhatian. Hambatan proses lobby dan negosiasi. Faktor yang harus diketahui adalah 1. Masalah dalam mengembangkan pesan dikarenakan munculnya keraguan-raguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau dengan orang yang akan menerima. Juga adanya pertentangan emosi atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Ketiga, masalah dalam menerima pesan dapat
deteksi seperti persaingan antara penglihatan dengan pendengaran atau suara, suasana yang tidak nyaman, lampu yang mengganggu, konsentrasi yang tidak terpusat. Yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang penafsiran kata dan perbedaan reaksi emosional. Strategi dan teknik melobi. Strategi dalam melobi. 1. Kenali objek yang dituju sehingga mengetahui seluk-beluk objek yang akan dituju. 2. Persiapan informasi, bahan apa yang akan disampaikan harus dipersiapkan dengan lengkap. 3. Persiapan diri, segala sesuatu harus dipersiapkan baik mental dan kepercayaan diri agar tidak gugup ketika melakukan lobby. 4. Berupaya menarik perhatian pendengar ketika mengirim pesan sehingga mereka menyimak dengan baik pesan yang diterima. 5. Sajikan pengiriman pesan itu dengan jelas agar dapat diterima dan mudah dipahami. 6. Tutup pembicaraan dan lobby dengan memberi kesan yang menyenangkan dan bila ada kelanjutan, mereka tetap antusias. Teknik melobi. Yang pertama, pendekatan brainstorming. Pendekatan yang pertama ini menitikberatkan pada asumsi bahwa citra diri tentang diri sendiri dan orang lain diperoleh melalui proses komunikasi yang intensif. Yang kedua, pendekatan pengondisian. Pendekatan yang kedua ini terangkat dari asumsi teoretik conditioning bahwa selera, sikap, pikiran, preferensi, dan sebagainya dapat dibentuk melalui kebiasaan. Ketiga, pendekatan networking. Pendekatan ketiga ini terangkat dari asumsi bahwa seseorang bertindak seringkali dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang keempat, pendekatan transaksional. Berdasar pada pandangan bahwa apapun yang dikorbankan harus ada hasilnya, apapun yang dikeluarkan harus kembali, dan apapun yang dikerjakan ada ganjarannya. Yang kelima, pendekatan institution building. Pendekatan yang kelima ini melembagakan tujuan gagasan yang merupakan alternatif yang dapat digunakan di saat sebagian besar orang resistensi terhadap suatu gagasan perubahan. Yang keenam, pendekatan cognitive problem. Pendekatan ini sebelum sampai pada tujuannya harus melalui beberapa proses, dimulai dengan membangun pemahaman terhadap suatu masalah pada pihak yang dituju dan mempengaruhi pihak tersebut untuk mengambil keputusan. Yang ketujuh, pendekatan five breaking, yaitu pendekatan ini banyak digunakan oleh praktisi humas untuk mengalihkan perhatian pada isu yang merugikan dengan menciptakan isu lain. Yang kedelapan, pendekatan manipulasi power. Dalam propaganda dikenal adanya istilah transfer device, yaitu cara mempengaruhi orang dengan menghadirkan simbol kekuatan tertentu. Yang kesembilan, pendekatan cost and benefit. Pendekatan ini dilakukan ketika orang lain menganggap harga yang ditawarkan terlalu tinggi, sementara pihak pelobi tidak mungkin menurunkan angka yang telah ditetapkan. Strategi dan teknik negosiasi. Strategi negosiasi. Ada beberapa macam strategi negosiasi yang dapat kita pilih sebagai berikut. Win to win. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua ada win to lose. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Yang ketiga ada lose to lose. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Dan yang keempat ada lose to win. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Teknik negosiasi. Yang pertama, membuat agenda. Taktik ini harus digunakan dalam memberikan waktu kepada pihak-pihak yang berselisih setiap masalah yang ada secara berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan atau keseluruhan paket perundingan. Yang kedua ada bluffing. Taktik klasik yang sering digunakan oleh para negosiator yang bertujuan untuk mengelabui lawan. Berundingnya dengan cara membuat distorsi kenyataan yang ada dan membangun suatu gambaran yang tidak benar. Yang ketiga, membuat renggang waktu atau deadline. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak yang berunding ingin mempercepat penyelesaian proses perundingan dengan cara memberikan tenggang waktu kepada lawan untuk segera mengambil keputusan. Lalu ada good guy and bad guy. Taktik ini digunakan dengan cara menciptakan tokoh jahat dan baik pada salah satu pihak yang berunding. Lalu ada the art of
of concession. Taktik ini diterapkan dengan cara selalu meminta konsesi dari lawan berunding atas setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan dipenuhi. Dan yang terakhir ada intimidasi. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak membuat ancaman kepada lawan berundingnya agar menerima penaruhan yang ada dan menekankan konsekuensi yang akan diterima bila tawaran ternyata ditolak. Terima kasih.